Balapan seru itu mentas Minggu di sirkuit Silverstone. Joki Merah Putih memulai balapan dari starting grid ke-21. Dia sukses merangsek hingga bersaing untuk memperebutkan posisi 10 besar. Bahkan Mario bisa mendekati pembalap yang berduel untuk podium. Sayang, petaka menghampiri Mario pada putaran ke-10. Pembalap berusia 20 tahun ini harus berakhir di gravel dan sekaligus membuyarkan asanya untuk mencatatkan hasil terbaik. Selepas balapan, dia tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Kesalahan kecil yang diperbuat menjadi penyebab terjadinya high side padahal Mario sedang dalam ritme yang bagus. Menariknya, Mario tetap melihat sisi positif dari balapan di Silverstone kemarin. Dia sadar bahwa dirinya bisa bersaing dengan pembalap hebat lain. Hal ini dia jadikan bahan bakar untuk semakin semangat mengejar hasil-hasil baik lainnya. Sebagai tambahan informasi, Mario akan kembali beraksi pada Moto2 Austria 2024. MotoGP Inggris 2024 yang berlangsung di sirkuit Silverstone berakhir kurang memuaskan bagi seorang Marc Marquez. Pembalap milik tim Gresini Racing itu menghadapi sejumlah kendala sejak tampil di hari pertama MotoGP Inggris 2024 Jumat lalu. Meski demikian, Marquez tak surut dengan hal itu di mana dia tetap berupaya keras menunjukkan kecepatannya di atas Ducati Desmos edisi GP23. Dari penampilannya pada babak kualifikasi, peraih 8 gelar juara dunia tersebut mendapatkan start dari urutan ke-7. Dengan posisi start yang tidak begitu buruk, Marquez mencoba untuk menggebrak di sesi balapan utama MotoGP Inggris 2024 yang berjalan 20 lap. Saat lap pertama usai, pembalap berjuluk PP Alien tersebut sudah berada di posisi kelima dan terus membuka peluangnya. Duel sengit untuk memperbaiki posisi mau tidak mau dijalani Marquez dengan menghadapi Alex Espargaro dari Aprilia. Tekanan terus diberikan Marquez, akan tetapi dia tertahan cukup lama di belakang pembalap yang kini berusia 35 tahun tersebut. Setelah berjuang cukup lama, Marquez akhirnya mampu naik satu strip di posisi keempat saat balapan MotoGP Inggris 2024 menyisakan 4 putaran. Hingga bendera finish berkibar, rider berusia 31 tahun itu masih mampu bertahan di posisi tersebut. Walau bisa bersaing dan memulihkan posisinya hingga 3 tingkat, performa Marquez pada balapan utama MotoGP Inggris 2024 jauh dari kata memuaskan. Hal itulah yang diungkapkan oleh Dani Pedrosa yang pernah menjadi rekan setimnya saat masih aktif membela Repsol Honda. Dani Pedrosa merasa bahwa Marquez benar-benar kehilangan sensasi dan sentuhan terbaiknya di seri ke-10 musim ini. Lebih lanjut, Pedrosa juga menegaskan bahwa penampilan Marquez pada balapan utama MotoGP Inggris 2024 di bawah standar dan tidak seperti biasanya. Marquez tidak bisa menunjukkan kelebihan yang dia miliki seperti saat balapan-balapan sebelumnya. Sudah capek-capek mengejar 1 poin saja di MotoGP Inggris 2024, Luca Marini malah diganjar penalti berat 16 detik. Penalti tersebut diberikan oleh Stewart lantaran Luca Marini terbukti melakukan pelanggaran batas tekanan ban motor MotoGP. Marini yang awalnya senang mendapat 1 poin karena finish ke-15 harus turun 2 posisi akibat hukuman tersebut. Sangat disayangkan karena sebenarnya Marini sudah mulai menunjukkan progres yang positif setelah pada seri sebelumnya di Jerman juga meraih poin. Marini mengaku balapannya sangat sulit. Awalnya Marini ingin mulai dengan ban depan hard, tapi akhirnya terpaksa memakai ban medium ketika temperatur lintasan turun. Marini mengaku kompon ban medium bukan kompon ban favoritnya. Tapi dengan kondisi lintasan yang dingin mungkin ban medium jadi pilihan terbaik. Namun kemudian tiba-tiba Marini merasa ban belakangnya drop setelah 10 lap. Banyak getaran terutama saat menikung ke kanan. Marini tentunya kecewa mendapat penalti berat, namun ia tidak terlalu pusing memikirkannya karena merasa ada sedikit kemajuan dalam balapannya. Ada banyak data yang diperoleh dan motor Honda RC213V menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan sebelumnya. Dalam balapan tersebut, ada Johan Zarco sebagai pembalap terbaik Honda yang berhasil finish ke-14. Kemudian ada Takaki Nakagami yang finish ke-15 dan mendapat poin karena Marini dihukum 16 detik. Sedangkan Joan Mir gagal finish setelah terdapat masalah teknis di motornya dan membuatnya kembali ke garasi.
La Bestia tampil gemilang pada pekan balapan MotoGP Inggris 2024 di sirkuit Silverstone. Usai memenangi sprint race pada Sabtu 3 Agustus, ia kembali menjadi yang terdepan di balapan utama. Bastian ini dengan brilian menyalip satu persatu pembalap di depannya, terutama pada pertengahan balapan Minggu 4 Agustus 2024 malam WIB. Puncaknya, ia mendahului Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan. Kegemilangan Bastian ini itu bikin Marquez terkagum-kagum. Sebab Bastian ini terlihat kurang meyakinkan di fase awal balapan, tetapi malah semakin kencang jelang finish dengan ban yang sudah aus. Marquez sendiri menyebut gaya balap Bastian ini cukup aneh. Sebab di awal balapan Bastian ini memiliki banyak masalah dengan ban yang lebih segar daripada Bagnaia dan Martin. Namun dengan ban yang sudah terpakai, Bastian ini malah melaju sangat kencang. Bahkan menurut Marquez, Bastian ini bisa membelokkan motor tanpa harus terlalu miring di tikungan. Marquez juga melihat Bastian ini sangat kuat dalam pengereman. Sebab ketika Marquez berada di belakangnya, ban motor Bastian ini tidak berasap sama sekali saat mengerem. Espargaro dan Marc Marquez mengkritik para pembalap yang sengaja memperlambat laju motornya saat kualifikasi menunggu bantuan motor yang lebih cepat. Hal tersebut dinilai menyebabkan situasi yang berbahaya. Situasi tersebut menyebabkan beberapa adegan aneh saat waktu habis. Espargaro mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk mengklaim pole position pertamanya tahun ini setelah berhasil melakukan lap bersih tanpa ada yang mendekatinya. Juara bertahan Francesco Bagnaia adalah orang pertama yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara sesi penentuan grid di Silverstone dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan berubah hingga para pembuat peraturan turun tangan. Espargaro senada dengan pembalap Italia itu untuk mengecam para pembalap karena menciptakan masalah konyol. Ia memperingatkan tentang bahaya yang terkait dengan melambat secara berlebihan di lintasan. Pembalap Aprilia mengungkapkan dengan aksi saling menunggu ini juga membuat para pembalap lain dalam bahaya. Karena yang lain tidak ingin langsung menekan yang membuat bannya menjadi dingin dan itu berisiko terjadi crash. Salah satu ide yang telah dilontarkan untuk mencegah towing adalah menetapkan batas waktu maksimum untuk setiap sektor yang akan mencegah para pembalap melambat terlalu banyak di lintasan saat kualifikasi. Namun Marquez tidak yakin bahwa hal itu akan menyelesaikan masalah. Karena para pembalap hanya akan duduk di pit dan menunggu motor yang lebih cepat untuk turun ke lintasan.